Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT ya. Di kesempatan kali ini, saya, Siti Nabila Salsabila, dan rekan saya yang bernama Neng Siti Farhatul Aziza akan menyampaikan materi mengenai karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan. Berbicara mengenai psikologi, psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Memang, semua disiplin ilmu itu ada manfaatnya, tetapi tidak ada suatu disiplin ilmu seperti psikologi yang mampu menyentuh hampir seluruh dimensi kehidupan manusia. Betapa tidak, teori-teori dalam riset-riset psikologi telah digunakan dan diaplikasikan secara luas dalam berbagai lapangan kehidupan, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan proses pembelajaran, industri, perdagangan, sosial kemasyarakatan, politik, kesehatan, dan bahkan agama. Karena itu, tidak berlebihan kiranya jika Bapak Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya MSc, seorang ahli tasawuf, dalam Hana Jumhana Bastaman tahun 1997 menyatakan bahwa psikologi di mana saja terpakai, walaupun engkau sebagai apa saja di atas dunia ini. Al-Crow, terjemahan ABD Abror 1989 mendefinisikan psikologi sebagai berikut. Psikologi is the study of human behaviors and human relationship. Dari definisi ini, yang dipelajari psikologi ialah tingkah laku manusia, yang itu interaksi manusia dengan dunia sekitarnya, baik dengan manusia yang lain atau human relationship ataupun bukan manusia seperti hewan, iklim, dan kebudayaan. Secara umum, psikologi dapat dibedakan menjadi dua cabang, yaitu psikologi teoretis dan psikologi terapan. Psikologi teoretis dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah psikologi teoretis yang mempelajari aktivitas mental manusia yang bersifat umum dalam rangka mencari dalil-dalil umum dan teori-teori psikologi. Sedangkan psikologi khusus adalah psikologi teoretis yang menyelidiki segi-segi khusus aktivitas mental manusia. Psikologi khusus ini terdiri dari psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi abnormal, dan psikologi diferensial. Kali ini kita akan membahas mengenai psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan menurut para ahli, yang pertama Linda L. Daydov 1991, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk ini melalui pembuahan hingga menjelang mati. Selanjutnya, menurut M. Lerner 1976, psikologi perkembangan sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologi sepanjang hidup, atau mempelajari bagaimana proses berpikir pada anak-anak memiliki persamaan dan perbedaan, dan bagaimana kepribadian seseorang berubah dan berkembang dari anak-anak, remaja, sampai tua. Psikologi perkembangan berkaitan erat dengan psikologi sosial, karena sebagian perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial, dan juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian, karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian khas dari individu tersebut. Nah, terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang, seperti pendidikan dan pengasuhan, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. Hakikat perkembangan. Istilah perkembangan atau development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks, di mana di dalamnya terkandung banyak dimensi. Menurut Reni Akbar Hawadi tahun
2001, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Di dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Menurut F.J. Mons DKK tahun 2001, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti melalui tahap berikutnya yang kian hari kian bertambah maju, mulai dari masa pembuahan dan berakhir dengan kematian. Misalnya, selama kanak-kanak sampai menginjak remaja, dia mengalami perkembangan dalam struktur fisik dan mental, jasmani dan rohani sebagai ciri-ciri memasuki jenjang kedewasaan. Demikian seterusnya, perubahan-perubahan diri individu itu terus berlangsung tanpa henti, meskipun kemudian laju perkembangannya semakin hari semakin pelan setelah ia mencapai titik puncaknya. Ini berarti bahwa dalam konsep perkembangan juga tercakup makna pembusukan seperti kematian. Pengertian psikologi perkembangan peserta didik. Psikologi perkembangan peserta didik ialah bidang kajian psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahap pertumbuhan manusia. Tahap pertumbuhan sebelum lahir. Tahap ini sering juga disebut sebagai tahap prenatal sesuai dengan namanya. Tahap pertumbuhan ini ternyata sudah dimulai saat masih berada di dalam kandungan. Nah, yang kedua yaitu ada tahap pertumbuhan pada bayi. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahap pertumbuhan bayi ini sejak manusia dilahirkan hingga usia 18 atau 24 bulan. Yang ketiga yaitu ada tahap pertumbuhan kanak-kanak awal. Tahap atau fase ini terjadi sejak akhir masih bayi yang berumur usia 5 atau 6 tahun. Fase ini juga sering disebut sebagai fase prasekolah. Pada tahap ini manusia akan belajar melakukan serta mengembangkan berbagai keterampilan secara mandiri. Hal ini ditunjukkan sebagai langkah persiapan sebelum bersekolah, misalnya terus belajar berbicara, menemukan rasa mandiri. Nah, di sini juga ada tahap kanak-kanak tengah serta akhir. Fase ini akan dialami manusia yang berumur 6 hingga 11 tahun. Pada tahap ini manusia akan banyak belajar serta melatih keterampilan diri. Misalnya, belajar menulis, membaca, menggambar, menyanyi, berhitung, menari, dan lain-lain. Fase ini menandai seorang manusia masuk dan beradaptasi dengan budaya barunya, yakni budaya sekolah dasar. Nah, di sini juga ada tahap remaja. Pada saat ini manusia mulai beranjak ke tahap atau usia dewasa awal. Kira-kira usia ini 10 atau 12 tahun hingga 18 atau 22 tahun. Nah, ada tahap dewasa awal. Tahap pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Pada fase ini manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikirannya. Contohnya, lebih memikirkan masa depan terkait pasangan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Manusia dituntut untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dewasa akhir. Manusia akan menginjak fase dewasa akhir pada usia 60 tahun hingga meninggal. Berbagai perubahan mulai terlihat, misalnya rambut mulai memutih, timbul kerut di wajah, dan bagian tubuh lainnya serta tanda lainnya. Selanjutnya, implikasi pembelajaran kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogniter yang artinya berpikir.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Implikasi teori kognitif dalam pembelajarannya. Yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Maksudnya ialah, pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuan, wawasan, dan pemahaman semakin berkembang. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Suemarjo, pendidikan sekolah dasar adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan selama 6 tahun dari usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pengertian pendidikan sekolah dasar. Pengertian pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan formal yang ada di Indonesia yang paling dasar yang ditempuh selama 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pendidikan sekolah dasar ini bisa melanjutkan ke tingkat SLTP. Tujuan pendidikan sekolah dasar. Tujuan pendidikan sekolah dasar adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, serta akhlak mulia dan keterampilan untuk hidup lebih mandiri dan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan karakter adalah penanaman nilai yang ada di dalam diri siswa untuk pembaruan tata kehidupan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah dengan pencapaian karakter dan akhlak mulia. Karakteristik siswa sekolah SD ini bisa dilihat dari proses belajar. Proses belajar ini berdasarkan pandangan serta pemahaman guru terhadap karakter siswa dan juga hakikat pembelajaran untuk mengarah kepada pembelajaran yang lebih efektif. Fungsi guru sebagai pembimbing serta fasilitator narasumber dan juga sumber informasi untuk mengarah kepada pembelajaran siswa yang lebih aktif secara efektif. Karakteristik yang pertama untuk anak sekolah SD itu, 1. Senang bermain. Anak SD itu cenderung lebih senang untuk bermain dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya sebagai guru kita harus bisa membuat metode belajar yang ada di dalamnya tentang unsur permainan dalam belajar. Karakteristik yang kedua yaitu anak SD itu senang bergerak. Jadi kalau orang dewasa itu ketika duduk paling lama itu bisa sampai berjam-jam, tapi untuk anak SD duduk tenang itu paling bisa 30 menit. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat metode belajar yang bisa berpindah atau bergerak. Karakteristik yang ketiga yaitu anak sekolah SD ini senang bekerja kelompok. Dan yang keempat, anak sekolah SD ini lebih senang untuk melakukan sesuatu langsung praktik. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat pelajaran itu yang ada langsung dengan praktiknya. Contohnya seperti dalam olahraga. Kita harus bisa mempraktikkan langsung dengan anak-anak karena anak sekolah SD itu lebih cenderung aktif ketika melakukan praktik daripada melakukan teori belajar. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.